Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Angget Marlitua Pangaribuan. MPM saya C1A 018070, kelas 4B, jurusan Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Ekonomi Regional. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara, dan juga saya akan menjelaskan hasil dari analisis saya. Yang pertama, analisis Elki. Yang kedua, analisis tipologi Claassen. Yang ketiga, analisis indeks Williamson. Baik, sebelum saya menjelaskan dari ketiga analisis saya tersebut, pertama saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses pertumbuhan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Baik, langsung saja saya akan jelaskan yang pertama tadi, yaitu analisis Elki. Baik, yang pertama, analisis Elki ini berguna untuk mengetahui sektor basis dan non-basis pada suatu wilayah. Di sini data yang saya hitung terdapat dari data 2014 sampai dengan 2018. Adapun sektornya yaitu basis dan non-basis. Pada sektor basis terdapat 7 dan non-basis terdapat 10. Saya akan menjelaskan yang sektor basisnya dulu. Yang pertama yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata 1,5828. Yang kedua, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang dengan rata-rata 1,6426. Yang ketiga, konstruksi dengan rata-rata 1,3344. Yang keempat, transportasi dan pergudangan dengan rata-rata 2,1704. Yang kelima, real estate dengan rata-rata 1,2681. Yang keenam, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan rata-rata 1,7044. Yang ketujuh, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan rata-rata 3,5530. Dari data tersebut, rata-rata yang terbesar itu pada basis terdapat pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan poin 3,55,30. Sektor non-basisnya tadi yaitu ada 10. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama adalah pertambangan dan penggalian dengan rata-rata 0,6032. Yang kedua, industri pengelolaan dengan rata-rata 0,4783. Yang ketiga, pengadaan listrik dan gas dengan rata-rata 0,1132. Yang keempat, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata 0,9554. Yang kelima, penyediaan akomodasi dan makan minuman dengan rata-rata 0,7523. Yang keenam, informasi dan komunikasi dengan rata-rata 0,9566. Yang ketujuh, jasa keuangan dan asuransi dengan rata-rata 0,9680. Yang kedelapan, jasa perusahaan dengan rata-rata 0,0492. Yang kesembilan, jasa pendidikan dengan rata-rata
8107. Yang ke-10 jasa lainnya 0,9726. Pada sektor non-basis yang terbesar terdapat pada jasa lainnya dengan rata-rata 0,9726. Lanjut, saya akan menjelaskan analisis tipologi klasen. Analisis tipologi klasen untuk mengetahui sektor prima, berkembang, potensial, dan terbelakang. Setelah saya lihat dari data saya, menggunakan data dari 2014 sampai 2018, dan untuk mengetahui sektor prima, berkembang, terbelakang, potensial, kita menggunakan rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusi di daerah analisis dan daerah acuan. Adapun sektor potensial terdapat pertanian, kehutanan, perikanan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan, jasa kesehatan, kegiatan sosial. Berkembang hanya satu, pertambangan dan penggalian. Terbelakang, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan wajib sosial, serta jasa lainnya. Di sini juga saya dapat menjelaskan bahwa sektor prima terdapat 6, yaitu perdagangan besar dan eceran aspirasi mobil dan sepeda motor. Yang kedua, transportasi dan pergudangan. Yang ketiga, informasi dan komunikasi. Yang keempat, administrasi pemerintah dan pertahanan. Yang kelima jasa pendidikan. Yang keenam, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pada sektor berkembang ada 2, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, pengadaan air dan pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Lanjut, yang ketiga, analisis indeks Williamson Kabupaten Sulawesi Utara. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ketimpangan di suatu wilayah. Saya menggunakan perhitungan mulai dari tahun 2014 sampai 2018 untuk mengetahui indeks Williamson Sulut. Jadi pada tahun 2014 indeks Williamson-nya dengan rata-rata 74,91. Pada tahun 2015 indeks Williamson-nya dengan rata-rata 0,3265. Pada tahun 2016 indeks Williamson-nya dengan rata-rata 0,4190. Pada tahun 2017 indeks Williamson-nya dengan rata-rata 0,2810. Pada tahun 2017 indeks Williamson-nya terdapat dengan rata-rata 0,283. Lanjut, saya akan menjelaskan metode analisis indeks Williamson yang diperkenalkan oleh Williamson, yang merupakan metode untuk mengukur ketidakmerataan regional. Metode ini diperoleh dari perhitungan per kapita dan jumlah penduduk di suatu negara secara sistematis. Perhitungan indeks Williamson sebagai berikut dengan rumus IW sama dengan akar dari sigma buka kurung YI kurang Y tutup kurung pangkat 2 FI per N
bagi Y, di mana IW adalah indeks Williamson, YI PDRB per kapita di kabupaten atau kota, Y PDRB per kapita di provinsi, FI jumlah penduduk di kabupaten kota, N jumlah penduduk di provinsi. Mungkin itu saja yang presentasi dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Sekian dan terima kasih.